warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Idhahul Mubham ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk di qadhiyah syartiyah ya. Qadhiyah syartiyah muttasilah sudah selesai. Yang mana qadhiyah syartiyah muttasilah itu adalah hubungan antara dua qadhiyah, antara dua jumlah ya. Nih, kita tak kisah tengok daripada apakah muqaddamnya itu sahih atau talinya itu sahih. Kita tak nak peduli macam itu. Kita hanya peduli bahwasanya apakah ada talazum antara muqaddam dan tali. Kemudian yang kedua adalah qadhiyah syartiyah munfasilah. Yang mana qadhiyah syartiyah munfasilah itu juga ada hubungan antara muqaddam dan tali, antara jumlah yang pertama dan jumlah yang kedua, tapi hubungannya itu daripada aspek tanafur. Maknanya kalau ada yang ini tidak ada yang ini. Itu namanya apa? Qadhiyah syartiyah munfasilah. Qadhiyah syartiyah munfasilah ini juga banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa banyak orang-orang itu tak sadar kepentingan qadhiyah syartiyah munfasilah, walaupun dia sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Dan banyak orang, dan dia itu ada 3 macam ya. Dan banyak yang salah di dalam mengidentifikasi macam-macam ini, kemudian salah di dalam penggunaannya. Wallahu a'lam. Sila dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na biha bi'ulumin fid dharain amin. Amin. Wa hiya salasatu aqsamin mani'atu jam'in wa hiya ma dallat ala 'adami sihhatil ijtima'i bainal muqaddam wat tali wa in jawazatil khulu. Ayo, mani'atu jam'in. Mani'atu jam'in itu adalah qadhiyah yang mana dua qadhiyah ini tidak mungkin untuk bersama-sama, tapi mungkin untuk hilang kedua-duanya. Karena kalau bersama-sama akan terjadi tanakut. Itu namanya mani'atu jam'in. Wahia madallat ala adami sihhatil ijtima' bainal muqaddam wa tali. Wa in jawazatil khulu, yakni yang tidak boleh kedua-duanya ada, tapi boleh kedua-duanya tidak ada. Itu namanya mani'atu jam'in. Kaqaulina al-jismu imma abyad wa imma aswad. Jisim itu macam benda ini. Tidak mungkin benda ini putih dan hitam dalam satu waktu. Oh, tapi boleh Habib, sebelah sini hitam, sebelah sini putih. Yang atas, setengah atas ini hitam, setengah bawah ini putih. Loh iya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di dalam sini adalah ketika dalam satu tempat, dalam satu waktu, itu hitam dan putih dalam waktu yang sama. Mustahil ada. Loh ini Habib, ini kan hitam, putih. Loh iya, ini hitam di sini, ini putih di sini. Itu tidak ada kena-mengena itu. Di dalam yang mustahil itu adalah putih dan hitam di dalam satu tempat dan di dalam satu waktu. Hadza mustahil. Hadza mustahil. Akan tetapi dua-duanya itu boleh hilang. Khulu itu maknanya tempat ini bukan hitam, bukan putih. Seperti hijau. Hijau itu bukan bukan hitam dan juga bukan putih. Bila-bila Anda akan ditawari datang ke rumah orang. Ustaz, Ubed, nak kopi apa teh? Anda pilih apa? Kopi. Oke, kopi dan teh. itu mani'atul jama' dengan maksudnya tidak ada satu minuman namanya kopi dan teh. Lu kalau kopi dan teh dicampur, apakah namanya tetap kopi dan teh? Hal-hal semacam ini Anda akan banyak Anda temui ya. Akan banyak Anda temui. Macam dalam jabatan, Anda jadi ketua atau wakil ketua. Jadi ketua NGO atau jadi timbalan itu wakil ketua. Jadi timbalan NGO.
Kan tidak mungkin kan dua-duanya kan. Apakah ada orang itu ketua dan wakil ketua? Ya ini huwa yakilu nafsah. Macam mana itu? Ya ketuanya. Itu mani'atul jama'. Tapi apakah boleh anta bukan ketua dan bukan wakil ketua? Boleh, ya ini anta lasyik atau mungkin anta sekretaris kah atau apa. Itu namanya mani'atul apa namanya? Jama'. Kaqaulina al-jismu imma abyad wa imma aswad. Seperti perkataan kita yang namanya jisim, benda itu ya imma putih ya imma hitam. Karena jamak mengumpulkan antara hitam dan putih itu mumtani dan boleh untuk sesuatu itu tidak hitam dan tidak putih dalam satu tempat. Contohnya adalah apa? Merah, hijau, kuning. Boleh, tidak ada masalah ya. Ayo. Wa mani'atul khuluwin wa hiya madallat 'ala imtina'in. Ini mani'atul khulu ini sering saya gunakan dengan Hasan kalau cakap. Ada mani'atul khulu walaysa mani'atul jama'. Macam mana? Hasan nak makan nasi goreng atau soto? Hasan, mani'atul khulu Habib. Boleh dua-duanya ya. Boleh apa namanya? Boleh makan kedua-duanya, tidak mesti salah satu. Mani'atul khulu wa hiya madallat 'ala imtina'il khulu min tarafaiha. Yang menunjukkan tidak mungkin dua-duanya itu apa namanya? Hilang. Salah satu kena mesti ada. Dua-duanya tidak ada, tidak boleh. Dua-duanya ada, boleh. Biasanya kalau dalam fikih itu kalau Anda terkena najis, wan najasa al ainiyah imma launun au ta'mun au rehon. Disyuruhat mani'atul khulu la jam'in. Seperti itu. Maknanya ada najasah itu ada bau, warna dan rasa. Ada najasah, ada baunya, ada saja, rasanya saja, dan warnanya saja ada. Loh, ada najasah, tapi tidak ada bau, warna, dan rasa. Itu bukan najasah ainiyah. Kita kan mengatakan najasah apa? Ainiyah. Kalau najasah yang tidak ada bau, warna, dan rasanya namanya najasatun apa? Hukmiyah. Dan biasa dalam kitab-kitab itu dikatakan hadza mani'atu khuluwin lah jam'in, dengan arti sifat-sifat ini boleh berkumpul di dalam satu tempat. Wahya madalat alam tina'il khulu min tarafaiha. Mani'atul khulu itu adalah qadiyah yang tidak mungkin sebuah benda itu kosong daripada kedua torofnya, yakni wa in jawazatil khulu wa in jawazatil ijtima, walaupun boleh untuk ada semuanya. Contohnya suftingol Zaidun imma fil bahri wa imma an la yagrab. Zaidun imma fil bahri wa imma an la yagrab. Ini dicontohkan untuk mani'atul khulu. Maknanya fil bahri wala yagrab ini tidak boleh kedua-duanya itu hilang. Apa lawannya kalau fil bahri hilang, maknanya anta fil barri la yagrab lawannya yagrab itu tenggelam. Zaidun kalau tidak di laut ya dia itu apa namanya? Tidak tenggelam. Tidak boleh dua-duanya tidak ada. Karena kalau dua-duanya tidak ada, nanti kasusnya akan menjadi Zaidun imma fil barri wa yagraq. Imma fil barri wa yagraq. Apakah ada orang di di darat dan dia tenggelam? Adakah? Tidak ada. Jaid jiddan. Karena itu Zaid boleh Zaidun fil bahri wa yagraq. Boleh apa tidak? Yang ini hilang. Boleh apa tidak? Boleh. Zaidun fil barri wala yagraq. Boleh apa tidak? Ini yang hilang. Ininya oke. Boleh apa tidak? Boleh. Zaidun fil barri wala yagraq, dua-duanya tidak ada. Zaidun fil barri wa yagraq, dua-duanya tidak ada, tidak boleh. Dua-duanya ada. Zaidun fil bahri wala yagraq. Boleh apa tidak? Zaidun ada di laut tapi dia tidak tenggelam. Bisa kalau dia itu di atas kapal atau dia itu berenang. Ini ada contoh. Contoh ini hanya untuk memahamkan bahwasanya kita kan melihat ada dua torof kan. Ada dua Zaidun imma fil bahri. Hadza huwa fil bahri. Bagian yang pertama an la yagraq, bagian yang kedua. Lah,
Mani'atul khulu ini adalah tidak boleh kedua bagian ini, kedua-duanya tidak ada. Dia harus ada salah satu atau ada apa namanya? Dia harus ada salah satu atau ada kedua-duanya, tidak ada masalah. Yang ini ada juga boleh, yang ini ada juga boleh. Dua-duanya ada juga boleh. Akan tetapi keduanya tidak ada, tidak boleh. Itu namanya mani'atul khulu. Seperti contohnya tadi itu. Anda itu nak kopi apa teh? Biasanya kan kalau di politik, Anda nak jadi menteri apa? Menteri ini atau menteri ini? Itu bukan mani'atul jama', tapi mani'atul khulu. Dia apa namanya? Mani'atul khulu. Yakni Anda mungkin jadi, oh saya presiden. Anda dah sokong saya jadi dah. Saya akan tawari Anda. Anda nak jadi menteri keuangan atau menteri perdagangan, kan tidak mungkin kan satu orang menjadi dua menteri, karena salah satu. Ini mani'atul khulu. Anda kena jadikan saya salah satu daripada kedua menteri. Tidak boleh tidak dua-duanya. Ya, ini cara-cara pemakaian semacam ini saya rasa di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi. Cuma kita jarang Cuma kita jarang tanabuh, kita jarang memperhatikan cara pemakaian semacam ini. Jidan. Kemudian yang ketiga adanya mani'atu jam'in wa khulu. Ini yang dikatakan mani'ah hakikiyah ya ini. Mani'atu jam'in wa khulu ini. Sof tengok sekarang. Mani'atu jam'in wal khulu ini adalah bagaimana sebuah qadiyah yang mempunyai dua torof. Dua-duanya itu tidak boleh ada bersama-sama dan tidak boleh hilang bersama-sama. Karena ada salah satu. Contohnya itu mudah sekali ya ini. Al-adat imma zaujun au fardun. Al-adadu imma zaujun au fardun. Yang namanya angka itu kalau tidak genap ya ganjil. Suf, tengok antara genap dan ganjil. Kan ada tanafur kan, ada ta'anud, ada infisol. Dia itu pasti begaduh, dia itu pasti berpisah. Tidak mungkin ada angka. Anda tengok angka apa aja, random. Apa? Sebutkan saya angka semau Anda, Ustadz Ubed. Dua. Dia itu imma zaujun wa imma fardun. Dia zaujun. Ketika dia itu genap, dia tidak mungkin apa namanya? Ganjil. Anda nak tengok angka apa aja? 5. Dia menjadi apa namanya? Fardun. 1563 ganjil. Sama semacam itu. Dia bukan sesuatu yang apa namanya? Bukan sesuatu yang bisa untuk ada kedua-duanya. Ketika terjadi hal semacam ini dengan arti pergaduhan, perpisahan akan terjadi di dalam satu daripada kedua torof ini. Ini kan suf al-adat imma zaujun wa imma fardun. Seperti Anda mengatakan al-adadu zaujun, al-adadu fardun. Suf tengok. Lah, ini kan dua qadiyah kan, al-adadu zaujun qadiyatun, al-adadu fardun juga qadiyatun. Lah, dua qadiyah ini kalau digabung dengan cara infisol dengan semacam ini. Al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Pada saat itu angka, jika dia itu hanya boleh salah satu, dengan arti kalau angka ini zaujun ya dia itu tidak mungkin fardun. Begitu pula sebaliknya. Dikatakan ini adalah infisol yang hakiki, infisol yang hakiki, pergaduhan yang hakiki. Dengan arti dia tidak mungkin ada bersama-sama, hilang bersama-sama. Mani'atul jam'i, dia infisol, tapi tidak seteru infisolnya mani'atul jam'in wa khulu ini. Kenapa? Karena mani'atul jama' ini mereka hanya bergaduh kalau sedang bersama-sama. Kalau mereka hilang keduanya, mereka tidak bergaduh, mereka boleh-boleh saja. Mani'atul khulu juga sama. Ketika ada bersama-sama boleh, hilang bersama-sama tidak boleh. Tapi adat ini infisol hakiki tidak boleh. Di dalam ilmu kalam hal ini bisa terjadi, banyak terjadi. Contohnya adalah orang itu ya imma hidup ya imma mati. Itu infisol hakiki. Kalau Anda hidup ya Anda tidak mati. Kalau Anda mati ya Anda tidak hidup. Dan biasanya di dalam ilmu kalam ini yang penting imma hadza wa imma hadza. Ini infisol apa namanya? Hakiki. Sila dibaca.
ومانعة جمع وخلو وهي ما دلت على امتناع الجمع والخلو كقولنا العدد إما زوج أو فرد. Aywa. Wa mani'atu jam'in wa khulu wa hiya madalat alam tina'il jama' wa khulu. Dia menunjukkan kepada tidak bolehnya jamak dan khulu, tidak boleh untuk bersama-sama dan tidak boleh hilang semuanya. Seperti al-adadu imma zaujun wa imma fardun. Fa zaujiyah itu kegenapan. Yani angka imma genap ya imma ganjil. Fa zaujiyah wal fardiyah, kegenapan dan keganjilan itu tidak mungkin ada bersama-sama dan tidak mungkin hilang bersama-sama. Coba sebutkan saya, Ustadz Abdul Khalid, angka yang tidak genap dan tidak ganjil, adakah? Tidak ada. Zero itu angka kah? Zero itu bukan angka, tidak angka. Ya, itu mungkin tidak ada angka. Dia bukan angka. Ayo. وهي أخص من مانعة الجمع لمنعها الخلو. Ya jelas toh. Yakni infisal hakiki ini lebih khusus daripada mani'atul jama'. Kenapa? Karena syaratnya lebih banyak. Mani'atul jama' hanya tidak boleh jama', hanya satu. Mani'atul jama' wal khulu yang tidak boleh jama' dan khulu. Mani'atul khulu juga lebih umum daripada mani'atul jama' wal khulu karena dia hanya mani'atul khulu saja. Mani'atul jama' wal khulu ada dua. Semakin banyak syaratnya, dia semakin khusus. Yakni qadiyah ini dikatakan mani'atul jama' wal khulu atau infisal hakiki. Kalau dia yamna'ul jama' wal khulu, syaratnya ada dua. Semakin banyak syaratnya, dia semakin khusus. Semakin sedikit syaratnya, dia semakin umum. Kenapa? Semakin sedikit syaratnya, afrodnya semakin banyak. Semakin banyak syaratnya, afrodnya semakin sedikit. Ayo. Wa min mani'atil khuli liman'iha al-jam'ah. Ayo. Dan di antara wahya akhasu min mani'atil jama' liman ihal khulu, dan juga lebih akhas daripada mani'atul khulu liman iha al jama'. Karena infisal hakiki itu selain dia itu melarang jamak juga melarang khulu juga. Fa bainaha wa baina kullin minhuma al khusus al umum wal khusus mutlak. Antara infisal hakiki dan mani'atul jama' akhasu mutlakon. Yakni mani'atul jama' a'ammu mutlaqan min mani'atul jama' wal khulu, wa mani'atul khulu lebih umum daripada mani'atul jama' wal khulu, dan tusamma hakikiyah. Ini yang ketiga dikatakan infisal hakiki karena dia tidak mungkin ada bersama-sama, tidak mungkin hilang bersama-sama. Dia hakiki, gaduhnya bukan calang-calang, gaduh hakiki ya nih. Di dunia tidak bersama-sama, di akhirat tidak bersama-sama. Kalau Anda masuk surga, saya tak nak masuk surga. Kalau Anda masuk neraka, saya pun tak nak masuk neraka. Kalau di surga ada Anda, saya tak nak masuk surga. La haula wala quwata illa billah, syuhadal kalam ya akhi. Hatta di neraka. Jadi kalau di neraka, di jahanam ada Anda, saya yang lebih bawah lagi. Jadi saya tak nak satu satu tempat dengan Anda. Illa hadal had ya akhi. Naam. Karena saya dengan dia mani'atul jama' wa khulu. Mani'atul jama' wa khulu. Ayo. Li'anna haqqu bismil infisal. Karena dia lebih berhak dengan ismul infisal karena benar-benar infasal, lebih benar-benar terpisah. Ayo. Walam yubayyin al-musannif aqsam syartiyatil muttasilah wal munfasilah wala aswarahuma. Ayo. Kama fa'ala fil hamliyati taqriban al-mubtadi wa dhalika fil mutawwalah. Dan musannif tidak menjelaskan apa saja macam-macam syartiyah muttasilah wa syartiyah munfasilah, seperti nanti ada luzumiyah, ittifaqiyah, begitu pula aswarnya seperti kulliyah wal juz'iyah. Ada fihi su'ubah, yani fi'lan lebih baik masalah qadiyah syartiyah luzumiyah, qadiyah syartiyah ittifaqiyah itu dalam kitab-kitab yang lebih dalam kitab-kitab yang lebih tinggi insyaallah. Ada di dalam kitab ini kita hanya akan menjelaskan tentang basic-basic daripada semua qadiyah yang ada insyaallah. Yani hakada durus hakada. Yang pertama ya basic dulu, kemudian semakin semakin hari semakin tinggi wah hakada. Tolabul ilm semacam itu. Tidak bisa Anda sekali menuntut ilmu langsung langsung pandai. Kejap dulu, perlu setahun, 2 tahun. Nanti akhirnya ilmu itu semakin mengakar pada Anda, semakin mengakar, semakin merasuk menjadi malakah, Anda semakin pandai. Untuk menjadi malakah ini tidak bisa untuk sebulan 2 bulan. Bidul waqt dan bidul istiqomah. Wallahu a'lam.
wala aswaruha kama fa'ala fil hamliyah, seperti yang apa yang dilakukan dalam qadiyah hamliyah untuk lebih mendekatkan mantik ini kepada mubtadiin, karena kitab ini memang hanya untuk mubtadiin. Dan insya Allah penjelasan semua itu akan ada di Mutawalat. Yakni untuk Anda boleh tengok video-video saya di YouTube tentang qadiyah tentang ittifaqiyah di Mughni Tulab atau di Syarah Tahdhibul Mantiq insyaallah. Jayid, sekarang kita akan masuk di dalam at-tanaqud. Hadza tanaqud min ahammi ma yakun. Dia ini termasuk daripada bab lawazimul qadaya, lazim daripada qadaya, impact daripada qadaya. Yang mana kita di dalam babud dalalat kita mengetahui lawazim daripada mufrad kan. Mufrad mempunyai lawazim. Qadaya pun juga mempunyai lawazim. Ada beberapa lawazim daripada qadaya, ada tanaqud, ada akes pun nanti ada 3. Akes nakid mukhalif dan akes nakid muwafiq, ada yang namanya tahta tadad. Cuma wallahu alam dalam kitab ini better kita stay di dalam apa yang dijelaskan oleh musannif dan syarih di sini, agar kita tidak mengeluarkan kitab ini daripada levelnya, karena nanti akan ada banyak kitab-kitab yang lain yang akan kita pelajari di dalam program ini. Biarkan masail-masail yang sedikit sobah kita akan mempelajarinya di kitab yang lebih tinggi. Jadi kita tidak mempelajari semuanya di dalam kitab ini. Nanti kitab yang lebih tinggi malah pening. Yang penting kalau Anda bisa mempelajari di dalam kitab ini core daripada tanaqud, wallahi masail-masail selanjutnya saya kuno asal bikathir, akan jauh lebih mudah kalau Anda bisa mempelajari tentang core daripada ukus masail-masail dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, akan lebih mudah lah. Core ini yang memang benar-benar harus Anda pelajari. Jadi di dalam tanaqud ini tidak perlu dalil. Tanaqud ini adalah macam ini. Ini penting sekali. Tanaqud ini min ahammi ma yakun, karena dia akan berguna di dalam banyak sekali proses. Di dalam barohin. Nanti di kelas-kelas selanjutnya akan saya jelaskan tentang barhana. Barhana itu bagaimana cara Anda untuk membuktikan, yang dikenal dengan nama burhanul khuluf. Anda kalau melihat di diskusi manapun burhanul khuluf pasti ada. Sampai saya tengok kemarin itu di diskusi dalam Rabithah Alawiyah. Ini bagi orang Indonesia yang mengikuti diskusi di dalam diskusi Rabithah Alawiyah, atau dalam kalau Anda tengok diskusi saya Malaysia dengan Piu Faiz dan siapa itu namanya yang lain-lain, Ustaz Ihsan dan siapa satunya lagi saya lupa itu, Bapak Asyik Lai. Kalau Anda tengok semua itu, saya akan banyak menggunakan burhanul khuluf, dan burhanul khuluf ini juga banyak dipakai di dalam, hatta di dalam kemarin itu ithaful murid walazim batil. Hadza huwa burhanul khuluf aslan. Pas prosesnya memang memerlukan banyak nukot, banyak poin-poin yang mesti Anda pelajari sebelum Anda menggunakannya. Dan poin yang paling penting untuk menggunakan burhanul khuluf hadza huwa tanaqud. Karena itu memahami level ini sangat penting sekali. Dan saya tahu ada beberapa student yang mungkin sudah advance, sudah lebih daripada ini, akan tapi Rasulullah SAW mengatakan siru bisairi atafikum, berjalanlah dengan jalannya yang paling yang paling lemah daripada kalian, agar nanti kita bisa maju bersama-sama. Dan at-tanaqud adalah 2 qadiyah. Dia harus qadiyah ya, harus 2 jumlah. 2 jumlah yang saling bertentangan. Kalau ini benar, ini tidak mungkin benar. Kalau ini benar, ini tidak mungkin benar. Nakid qadaya, tanpa kita merubah mahmul jadikan maudhu, maudhu jadikan mahmul, tanpa semacam itu. Hadza min akhos khawasil tanaqud. Yang paling istimewa daripada tanaqud adalah ketika satu qadiyah ini benar, yang lainnya pasti salah. Ketika ini salah, ini pasti benar. Wahakadha. Kadangkala dalam perdebatan Anda tidak wajib untuk membuktikan bahwasanya apa yang Anda katakan itu benar. Cukup Anda membuktikan kesalahan lawan Anda. Karena dengan kesalahan lawan Anda, klaim Anda akan benar. Karena hubungan antara Anda dan lawan Anda itu tanaqud. Jadi bisa Anda membuktikan kebenaran Anda
secara otomatis lawan Anda salah, dan mungkin ini susah, atau Anda membuktikan kesalahan lawan Anda yang lebih mudah, secara otomatis dakwah Anda benar. Hakadha bagaimana cara pemakaian tanakut. Dan di antara khususiyahnya tanakut juga Ustaz Hasan, ini doruri. Apa makna doruri? Sesuatu yang langsung bisa Anda fahami, dia tidak perlu dalil. Yang mana doruri itu setelah Anda faham, dia akan menjadi dalil. Karena itu tanakut dipelajari sebelum ukus. Kenapa? Karena tanakut akan menjadi dalil untuk kebenaran ukus nanti. Ayo, sila dibaca Ustaz. Faslun fit tanaqud. Tanaqudun khulful qadiyatayn fi kaifin wa sidq wahidin amrun kufi. Ayo. Tanakut adalah khulful qadiyatain. Khulful qadiyah yakni perbezaan dua qadiyah di dalam kaif. Di dalam kaif saja. Ayo. Wa in takun syahsiyatan. Ayo, di dalam kaif, begitu pula nanti di dalam kam juga, kama sayati yakni. Wasidqu wahidin amrun kufi, yakni, dan salah satu yang benar itu salah satu itu wajib. Ayo. Fa in takun syakhsiyatan aw muhmalah fa naqduha bil kaifi an tubaddil. Kalau seumpamanya qadiyahnya itu adalah qadiyah syakhsiyah atau qadiyah muhmalah, qadiyah syakhsiyah yang maudhu'nya juz'i, qadiyah muhmalah yang maudhu'nya kulli tapi tidak ada sur, maka nakduha, nakitnya, lawannya bil kaifi. Lawan rubah kaifnya saja. Zaidun insan, Zaidun laisa bi insan. Ayo. Wa in takun mahsuratan bisuri fankut bididdi suri hal madkuri. Wa in takun mahsuratan bisuri fankut bididdi suri hal. Ayo. Kalau seumpamanya dia itu mahsurah, juga ganti surnya juga ganti surnya juga. Ayo. Fa in takun mujabatan kulliyah nakidwa salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah nakidwa mujabatun juz'iyah. Ayo. Kalau seumpamanya dia itu mujabah kulliyah, saya hapus ya. Kullu insanin hayawan. Ini mujabah kulliyah. Nakiduha juz'iyatun salibah. Lawannya juz'iyah ba'dul insan laisa bihayawan. Karena klaimnya itu kulli, klaimnya itu semua. Kalau Anda mengklaim semua manusia adalah makhluk hidup, Anda cuma perlu membuktikan satu manusia bukan makhluk hidup. Yakni lawannya kulliyah mujabah, juz'iyah salibah. Secara otomatis lawannya juz'iyah salibah sama kan? Kalau ini lawannya ini juga sama kan? Saling berlawanan. Kemudian wa in takun mujabatan kulliyah nakiduha salibatun juz'iyah. Wa in takun salibatan kulliyah la syai'a minal insani bihayawan. Maka lawannya apa? Juz'iyah mujabah ba'dul insani hayawan. Yakni kulliyah salibah lawannya juz'iyah mujabah. Juz'iyah mujabah lawannya kulliyah salibah. Jadi walaupun hanya disebutkan dua saja, musannif hanya menyebutkan lawan kulliyah mujabah dan kulliyah salibah. Memang semacam itu, akan tetapi kulliyah mujabah lawannya juz'iyah salibah, secara otomatis lawannya juz'iyah salibah kulliyah mujabah, lawannya kulliyah salibah juz'iyah mujabah, lawannya juz'iyah mujabah kulliyah salibah. Memang semacam itu. Ini berbeza dengan apa yang kita pelajari di dalam akes nanti. Ayo, aqulu at-tanaqud hukmun min ahkamil qadaya kal aqs. Ayo, at-tanaqud hukmun. Tanaqud ini adalah hukum atau lawazim. Ahkam ay lawazim. Dengan arti tanaqud itu adalah salah satu lazim daripada lawazimul qadaya. Ayo. Kal aqsi. Kal aksi. Ayo. Dzakarahum al-musannifu lil ihtiyaj ilayhima. Ayo. Dzakarahuma al-musannif lil ihtiyaj ilayhima. Musannif menyebutkan tanaqud dan akes itu karena perlu kepada tanaqud dan akes. Ayo. Wa ma'na tanaqud fil asli subutu syai' wa salbi. Ayo, wa makna tanaqud fil asl adalah subutu syai' wa salbuh, yakni ini sabit kemudian ditarik, isbat dan salb. Ayo.
Ka Zaidin wala Zaid, itu namanya tanakut. Zaid wala Zaid. Wa Zaidun katib wa Zaidun laisa bikatib. Itu pun juga tanakut. Apa saya tulis ini sekejap. Wadah ya. Jadi yang namanya tanakut, coba tengok. Kaifu tanakudun khulful qadiyataini fi kaifin wasidkin. Kaifin wasidkin, ya ini bukan hanya kaif, tapi kam pun juga masuk juga di dalam tanakut. Cuma tidak semua qadiyah itu memerlukan kaif dan kam. Hanya beberapa qadiyah itu cukup dengan kaif saja. Ayo. Syekh Bilal di sini menjelaskan tentang mabda salisil marfu. Sebenarnya masalah itu sudah saya jelaskan berkali-kali di dalam banyak kesempatan, yakni iya dan tidak. Iya dan tidak. Tidak ada yang ketiga selain iya dan tidak. Itu namanya asalisul marfu. Ayo. Wa ma'nahu huna ikhtilaful qadiyataini bil ijabi wa salbi bihaitsu tasduqu ihdahuma wa takdhibul ukhra. Nanti di dalam sufa in takun syakhsiyatan au muhmalah, di dalam dohirnya Nadim di sini kan syakhsiyah dan muhmalah itu kalau nakat diganti kaifnya saja. Al-insan katibun, insan laysa bikatib. Hadza pendapatnya beliau di sini, akan tetapi saya di pada qaulin akan ada tadhif li hadza, ya. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Ketika muhmalah fi quwwatil juz'iyah, maka al-insan katibun seperti ba'dul insan katibun. Ba'dul insan katibun lawannya adalah la syai'an minal insan bikatibin. Maka tidak bisa hanya dipindah kaifnya saja, juga perlu dipindah kamnya juga. Ayo. Wa ma'nahu huna ikhtilaful qadiyataini bil ijabi wa salbi. Di dalam tanakut, arti daripada tanakut itu adalah ikhtilaful qadiyataini fil ijabi wa salb. Ada perbedaan dua qadiyah di dalam ijab was salb. Harus dua qadiyah. Harus apa namanya? Dua qadiyah. Ikhtilaful mufrad tidak bisa dikatakan tanakut. Kalau Anda ikhtilaf di dalam mufrad, Anda itu cuma menambahi la saja. Zaid lawannya apa? La Zaid. Ini lawannya. Lah, apakah Zaidun dan la Zaidun itu dikatakan dia itu adalah tanakut di dalam istilahul manatikoh? Di sini banyak khilaf. Banyak khilaf. Bahkan tetapi jumhur mengatakan tidak ada tanakut. Kenapa? Karena tanakut itu mesti satunya benar dan satunya salah. Lah, benar dan salah itu kan adalah tatobuk antara nisbah kalamiyah dan nisbah waqi'iyah. Apakah di dalam Z ada nisbahnya? Tidak ada. Nisbah itu kan adalah hubungan antara mubtada dan khobar kan, antara maudhu dan mahmul. Ketika dia tidak ada nisbahnya, bagaimana kita mengatakan ini salah, ini benar? Orang yang mengatakan Z dan la Z itu ada tanakut. Mereka mentakwil saja. Hada. Ayo hada Z, kita tidak cakap hada Z. Kalau hada Z wa hada la Z, ya jelas bisa dikatakan ada tanakutnya karena nisbatnya tak ada. Kita cakap pasal mufrad. Apakah hada Z mufrad? Bukan. Hada Z itu adalah jumlah. Karena itu jumhur manatikoh mengatakan di dalam Z wa alla Z tidak ada apa namanya tanakut. Tanakut yang ada di dalam ilmu mantik itu harus tanakut antara dua apa namanya? Dua qadiyah. Harus tanakut di dalam dua qadiyah. Ikhtilafu qadiyataini bil ijabi wasalab. Ada ikhtilaf qadiyataini bil ijab wasalab. Bil ijab wasalab ini dengan kaif. Al kaif huwal ijab was salab. Kam itu dengan juz'iyah wal kulliyah. Jadi istilahnya dalam mantik ada kaifun wa kamun. Kaif itu al ijab was salab. Kamun al kulliyah dan juz'iyah. Ayo. Di dalam tanakut kadangkala hanya cuma diperlukan ikhtilaf di dalam apa namanya kaif saja. Seperti kalau qadiyahnya itu syakhsiyah. Selain daripada qadiyah syakhsiyah, ikhtilaf juga diperlukan di dalam kam. Ini yang paling basic di dalam tanakut. Nanti dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, sebenarnya untuk terjadi tanakut itu lebih daripada itu. Ada dikatakan ada wahdatus samaniyah. Ada 8 apa wahdah itu ya? Hah? Apa? Kesatuan. Betul, 8 kesatuan sahih. Wahdah itu kesatuan. Ada 8 kesatuan yang mesti
dipenuhi di dalam semua qadiyah. Dan nanti insya Allah akan saya jelaskan tentang 8 kesatuan ini, kemudian apa pendapatnya Farabi, apa pendapatnya Ibn Sina di dalam masalah ini di kelas-kelas yang akan datang. Cuma di sini saya akan hanya mengajari kalian basic daripada tanakut itu bagaimana terjadi. Intinya di dalam tanakut adalah perbedaan dua qadiyah, yang mana dua qadiyah itu sama-sama mempunyai nisbah. Satunya nisbahnya itsbatiyah, satunya nisbahnya intizaiyah. Seperti Zaidun qaimun. Loh, Zaidun qaimun ini kan jumlah, kan? Dia mempunyai nisbatul qiyam ila Zaid. Dengan Zaidun laisa biqaimin. Kalau ini benar, ini pasti salah. Kalau ini benar, ini pasti salah. Kenapa? Karena ada semacam nisbah di sini. Zaidun laisa biqaimin, laisa ini yatasallat, jatuh di dalam nisbah antara Zaid dan qaim, dan menisbatkan hubungan antara Zaid dan qaim. Jumlah yang pertama mengisbatkan hubungan antara Zaid dan qaim. Kita tidak berbicara tentang Zaidnya, kita tidak berbicara tentang qaimnya, kita berbicara tentang wuku'in nisbah. Sebab itulah yang namanya tanakut adalah kebohongan atau kebenaran di dalam nisbatul mahmul ilal maudhu antara dua antara dua qadiyah. Jika ayo bihaitsu, ini yang paling penting. Sekiranya kalau ini benar, ini salah, dahuma. Ini salah, ini benar, ini salah. Ini benar, ini salah. Tidak bisa ini dua-duanya benar, ini dua-duanya salah, tidak bisa. Bihaitsu tasduku dahuma wa takdzibul ukhra. Ayo fa kharaja bi ikhtilafil qadiyatin ikhtilaful mufradain. Ayo, dan keluar daripada definisi ikhtilafu qadiyatain ini adalah ikhtilafu apa? Mufradain. Ikhtilafu mufradain ini tidak dikatakan dia itu adalah tanakut. Kenapa? Karena tidak ada nisbah. Ketika tidak ada nisbah, macam mana Ustaz kita nak cakap ini benar, ini salah? Macam mana? Sedangkan benar dan salah ini adalah salah satu khawas tanakut yang paling oke ya. Tanpa ada itu tidak dikatakan dia itu tanakut. Ayo. Wabil ijabi wa salbi al-mu'abbar anhu indahum bil kayfi al-ikhtilaf bil kam. Ayo. Wabil ijab wa salab al-mu'abbar anhu indahum bil kayf al-ikhtilaf bil kam. Ini al-ikhtilaf bil kam kharaja. Fa'il apa namanya? Kharaja. Fa kharajal ikhtilaf bil kam. Ayo. Maka keluar daripada definisi yang dikatakan oleh Nadim bil kaifi antubadilah, keluar daripadanya ikhtilaful kam. Ya ini ikhtilaful kam tidak diperlukan kalau qadiyahnya qadiyah apa namanya? Syakhsiyah. Dan kam itu adalah juz'iyah wal kulliyah, seperti kullu insanin hayawan wa badul insanin hayawan. Yani ba'dun wa kullun ini dikatakan apa? Kamiyah. Itsbat wa nafi namanya kaifiyah. Ayo. Al-mu'abbar anhu indahum bil kulliyati wal juz'iyah. Yang diungkapkan inda anhu, yakni yang diungkapkan atas kam wal kaif itu indahum indamin indal manatikoh dengan istilah al-kulliyah dan juz'iyah, seperti kullu insanin hayawan wa ba'dul insani hayawan. Ayo. Bihaitsu tasduqu ihdahuma wa taqdimul ukhra. Ayo, dan sekiranya salah satunya itu benar dan salah satunya bisa takdzib. Takdzib itu kan tidak sesuai dengan apa? Realita. Tasduk sesuai dengan realita. Ayo. Qauluna Zaidun fadilun wa Zaidun laisa bifasiqin littifaqihima 'ala sidqi. Dan keluar daripada tasduku ihdahuma wa takdzibul ukhra qauluna, yakni qauluna ini fa'il kharaja ya, fa kharaja qauluna. Ya ini kan fa kharaja bi ikhtilafil qadiyatain wa kharaja apa? Fa kharaja bi qaid bi haitsu tasduku ihdahuma takdzibul ukhra. Zaidun fadilun wa Zaidun laisa bifasiqin. Bisa tidak dua-duanya itu terjadi? Zaidun tidak fasik dan Zaidun fadil. Sama saja kan? Sama saja, maknanya Zaid ini orang baik. Tapi Zaidun adlun wa Zaidun laisa bi adlin, itu tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa untuk terjadi bersama-sama. Ayo, littifaqihima ala siddiq, karena sama-sama bisa untuk sodik. Ayo, bisa untuk terjadi. Maknanya Zaidun fadilun itu benar, muwafiqun lil waqi', Zaidun laisa bifasikin juga muwafiqun lil waqi'. Karena itu dua-duanya
bisa benar, ketika dua-duanya bisa benar, maka antara Zaidun fadilun wa Zaidun laisa bifasikin tidak dikatakan itu tanakut. Ayo. مثال من طبق عليه تعريف المصنف زيد عالم زيد ليس Ayo, بعالم. contohnya yang sesuai dengan tarifnya musannif itu adalah Zaidun alimun, Zaid alim dan Zaid laisa bi alim. So tengok di dalam Zaid alimun wa Zaidun laisa bi alimin, dua qadiyah ini menafikan satu perkara yang sama. Zaidun alimun, Zaidun laisa bi alimin. Zaidun alimun itsbatul ilm kepada Zaid. Zaidun laisa bi alimin menafikan nafsul ilm daripada Zaid. Kalau ini benar sesuai dengan realita, oh Zaidun benar-benar alim. Maknanya Zaid tidak alim itu sebuah kebohongan, sebuah pendustaan. Kalau Zaidun laisa bi alimin menafikan kealiman daripada Zaid. Maknanya itsbat ilm kepada Zaid itu bohong. Hakadha yani. Ayo, kalau Zaidun alimun wa Zaidun laisa bi ghaniyin. Ini tanakut apa tidak? Tidak, karena ada orang alim itu fuqara. Contohnya banyak. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Ayo. وهذا بالنسبة لغير المصورة. Dan ini binisbah lil musawwarah. Dan ikhtilaful kaif saja itu kalau qadiyahnya itu bukan qadiyah apa namanya? Musawwarah. Tapi musawwarah itu yang ada juz'iyah dan kulliyahnya, ada surnya. So kan qadiyah musawwarah sudah kita pelajari. Qadiyah yang ada, yang qadiyah musawwarah itu adalah qadiyah yang maudhu'nya itu kulli dan ada surnya. Surnya itu imma juz'iyah wa imma kulliyah. Ayo. أما هي فلا بد من الاختلاف في الكم أيضا. Ayo, adapun qadiyah musawwarah itu perlu juga ikhtilaf di dalam apa? Di dalam kam juga. Ikhtilaf di dalam kam juga. Agar kenapa? Agar khosoh yang paling penting daripada khawasit tanakut ini juga terjadi. Apa itu? Bihaitsu tasduku ihdahuma wa takdzibul ukhra. Ayo. مثال تناقض في القضايا الأربعة على ما ذهب إليه المصنف في شخصية زيد كاتب زيد ليس بكاتب. Ayo. Fala budda minal ikhtilaf fil kami aidan. Yakni kalau seumpamanya dia itu qadiyah musawwarah, maka untuk terjadi tanakut mesti ada ikhtilaf di dalam kam juga. Contohnya tanakut, ini kan contoh tanakut di dalam qadiyah arba'ah. Apa itu? Syakhsiyah dan muhmalah, kemudian musawwarah kulliyah dan juz'iyah. Tak kisah dia itu salibah atau, karena kan sama saja kan, yakni kulliyah salibah, nanti nakitnya juga di situ mujabah, jadi sama saja nanti. Ayo. Contoh di dalam syakhsiyah, qadiyah syakhsiyah adalah qadiyah yang maudhu'nya apa? Juz'i. Apa? Zaidun katibun, Zaidun laisa bikatibin. Yang pertama adalah isbat kitabah kepada Zaid, yang kedua adalah menafikan kitabah daripada Zaid. Wa fil muhmalah, al-insanu hayawan, al-insanu laisa bihayawan. dalam muhmalah lah ini loh. Al-insan hayawan. Kemudian nakitnya adalah al-insan laisa bihayawan. Lah ini tuh tidak disetujui. Kenapa? Sudah saya katakan bahwasanya ini adalah qadiyah yang maudhu'nya kulli. Dia qadiyah yang maudhu'nya apa namanya? Kulli. Kemudian qadiyah yang maudhu'nya kulli, kadangkala ada surnya, kadangkala tidak ada surnya. Dan surnya itu imma juz'i atau kulli. Yang tidak ada surnya namanya muhmalah. Muhmalah, dia tidak dianggap, tidak diperhatikan karena tidak ada surnya. Lah qadiyah muhmalah ini Ustaz Faik, hukumnya macam juz'iyah. Kenapa? Ketika kita cakap al-insanu hayawan, ada dua kemungkinan bagaimana cara kita untuk memahaminya. Kemungkinan kullul insani hayawan, kemungkinan ba'dul insani hayawan. Lah, ketika ada dua kemungkinan semacam ini, kita ambil yang paling yakin, karena itu lebih sesuai dengan core daripada mantik itu sendiri, yaitu hanya ambil perkara-perkara yang yakin. Dan yang yakin daripada kullul insani hayawan atau ba'dul insani hayawan, itu ya ba'dul insani hayawan. Kenapa? Karena di dalam kul ada ba'd. Betul apa tidak? Di dalam semua ada sebagian. Maknanya anta sebagian student, anta sebagian student, anta sebagian student. Ketika semuanya datang, Anda pun juga datang kan? Di dalam kul ada sebagian. Di dalam semua ada sebagian. Tapi apakah ketika ada sebagian ada semua?
Tidak. Maknanya di dalam kemungkinan yang pertama ba'dun ada, di dalam kemungkinan kedua ba'dun juga ada. Selama ba'dun ada di dalam dua kemungkinan yang bisa digunakan untuk memaknai al-insanu hayawan, maknanya al-insan hayawan kita maknai dengan ba'dul insani hayawan. Karena itu adalah kemungkinan yang paling pasti. Kenapa kok pasti Ustaz Hasan? Karena karena ba'dun pasti ada di semua kemungkinan. Itu yang namanya apa? Pasti. Selama dia ada di dalam semua kemungkinan, hadza huwal pasti. Dan kepastian itu sesuai di dalam core mantik dan sesuai di dalam core hubungan cinta antara kita berdua. Ya salah. Silahkan. Wafil kulliyati kullu insanin hayawan ba'dul insani laysa bihayawan. Ayo, di dalam kuliah ini saya hapus ya. Jadi ba'dul insani hayawan, al insanu laysa bihayawan. Di dalam contoh ini Nadim siapa itu Nadim? Al-Imam Al-Akhdari mengatakan bahwasanya kita kena memperlakukan muhmalah seperti syakhsiyah. Dan jangan memperlakukan muhmalah seperti juz'iyah. Semacam itu. Padahal jumhur manatikoh tidak. Muhmalah kita perlakukan seperti juz'iyah. Yakni Syekh Akhdari salah yakni. Ini kan basic mantik kan. Saya boleh paham, Anda boleh paham. Akhdari tak boleh paham yakni. Anda tak meremehkan Imam Akhdari yakni orang yang mengarang Sulamun Nawraq tak paham bahwasanya muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Tak, beliau sengaja ya akhi buat semacam itu karena nanti di dalam babul akes akan ada li annaha fi quwwatil juz'iyah. Yakni ini pas untuk apa ya? Kadangkala di dalam kitab-kitab yang sesuai untuk tadris, yang sesuai untuk dirosah, ada beberapa hal yang salah sengaja untuk dibuat salah. Kenapa? Agar terjadi diskusi antara tolaba. Semakin banyak berdiskusi, apa yang difahami itu semakin banyak. Nanti kita akan tengok banyak sekali sesuatu yang jelas-jelas itu yang sudah confirm salah tetap ditulis. Bukan karena mereka itu salah paham, tidak. Karena mereka ini ulama. Ulama itu jangan Anda pikir sama seperti kalian ya. Kalian ini mungkin belum pernah jumpa ulama-ulama yang hakiki ya nih. Saya pernah jumpa ulama hakiki seperti Syekh Said Foda, Syekh Muhammad bin Basir, adalah ulama-ulama hakiki ya nih. Levelnya jauh di atas kita. Jangan Anda kira kita semua orang ini ibarat kereta tuh mungkin Honda. Ya nih bagus-bagus sedikit Alphard. Tapi Anda tengok mereka dah beza dah. Mereka itu level-level Rolls Royce, BMW. Jadi memang build difference. Mereka dengan kita itu berbeza. Kalau kita boleh paham ini, confirm mereka pun juga boleh paham. Cuma mereka memang ingin membuat sesuatu yang salah agar terjadi diskusi di antara kita. Ayo. Wafil juz'iyah ba'dul insani hayawan la syai'a min insani bihayawan. Dan di dalam kulliyah kullu insanin, di dalam kulliyah sof tengok kullu insanin hayawanun. Ini kan kulliyah ya. Kullu insanin hayawanun. Nakitnya apa? Ba'dul insan laisa bihayawan. Ini adalah nakitnya. Ini juz'iyah salibah. Ini kulliyah mujabah. Artinya nakitnya kulliyah mujabah adalah juz'iyah salibah. Kalau Anda klaim ini, ketika Anda mengklaim kullul insani hayawan, untuk membuktikan klaim ini panjang caranya. Anda mesti membuktikan, dan di antara cara membuktikannya itu adalah dengan burhanul khuluf. Nanti ketika sudah sampai waktunya saya akan ajarkan apa itu burhanul khuluf. Mumtaz jiddan. Nah, ketika saya berdebat dengan Labib, saya mengatakan saya mengklaim qadiyah qadiyah kulliyah.
Tugas saya membuktikan apa yang saya klaim itu benar dengan dalil. Kemudian labib membatalkannya mudah. Dengan apa namanya? Dengan nakid. Dan nakid ini doruri ya. Ini apa namanya? Ini doruri. Sedangkan kebenaran ini nadori. Kebenaran ini apa namanya? Nadori. Dan saya pun juga bisa untuk membuktikan klaim saya membuktikan klaim saya dengan dalil, atau saya membatalkan lawannya dengan dalil. Kalau saya bisa membuktikan ini dengan dalil, atau membatalkan nakidnya juga dengan dalil. Kadangkala membatalkan ba'dul insani laisa bihayawan lebih mudah daripada membuktikan kulul insani hayawan. Karena kalau ini batal, ini pasti benar kan? Dan saya pun juga bisa membuktikan ini. Kalau ini benar, ini pasti salah. Wahakadha yani. Dan lawannya kulliyah mujabah, juz'iyah salibah. Lawannya juz'iyah salibah, kulliyah mujabah. Jadi ini dua arah, wadih ya. Ini dua arah semacam itu. Sebab itulah hanya disebutkan wafil kulliyah. Wafil kulliyah. Ayo wafil juz'iyah. Ayo. Ba'dul insani hayawan. Ba'dul insani hayawan. Ayo. La syai'a minal insan bihayawan. La syai'a minal insani bihayawan. So ba'dul insani hayawan juz'iyah mujabah kulliyah salibah. Yakni kalau Anda mengklaim klaim Anda itu juz'iyah mujabah, maka lawan Anda membuktikannya dengan kulliyah apa namanya? Salibah. Lawannya kulliyah salibah juz'iyah mujabah. Kalau ini benar, ini salah. Kalau ini benar, ini salah. Hati-hati untuk membatalkan klaim Anda itu mudah. Karena tanakut ini doruri. Dan kadangkala kesalahan ini mungkin lebih mudah dengan arti mungkin muafik lil waqi' atau muafik untuk apa? Untuk badihi ya nih. Insyaallah masalah, dan ini sangat penting Anda memahami ini ya. Ini kalau ini benar, ini salah, ini benar. Dan ini kan adalah apa namanya lazim. Semuanya adalah apa namanya lawazim daripada qadha ya. Jadi satu qadha ya Anda bisa untuk mengetahui beberapa qadhiyah yang lain. Ayo. Walakin alladhi yadullu alaihi kalamuhu al-ati min anna al-muhmala fi quwwatil Saya juz'iyyah. hapus ya. Kan tetapi ya dulu ala kalamihil ati yakni akan datang kalamnya siapa itu namanya? Al-Akhdari nafsuhu di dalam babul ukus bahwasanya al-muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Jadi di sini yang dikatakan bahwasanya al-insanu hayawan lawannya al-insan laisa bi hayawan dhaif. Al-insanu hayawan lawannya la syai'a minal insani bi hayawan. Ayo. Yuwafiqu qawla ghairihi min al-muhaqqiqin. Inna an-naqid al-muhmala salibah kulliyah. Fanaqidul insan hayawan la syai'a min al-insani bi hayawan. Akan tetapi yang menunjukkan kepadanya yakni ya dulu yakni kalamuhu al-ati di dalam babil akes nanti kalamnya al-Akhdari menunjukkan bahwasanya al-muhmalah fi quwwatil juz'iyah, dan ini sepakat dengan perkataan selainnya daripada muhaqqiqin minal manatiqah bahwasanya nakidul muhmalah salibatun kulliyah. Maka yakni nakidul muhmalah mujabah salibatun kulliyah, maka nakidnya al-insanu hayawan la syai'an al-insani bi hayawan. Ayo. Fatakunu muhmalah dakhilah fil musawwarah bis-suwar al-juz'i. Maka al-muhmalah itu masuk dalam kategori di dalam musawwarah bisuril juz'i. Ayo. Wa'lam anna at-tanaqud la yatahaqqaqu baina al-qadiyatayn illa ma'a ittifaqihima fi wahdati samanin madhkuratin fil mutawwalat. Ketahuilah bahwasanya yang namanya tanakut ini tidak terjadi kecuali terrealisasinya tanakut di dalam 8 kesatuan fi wahdatin samaniyah, di dalam 8 kesatuan nanti, dan ini semuanya ada di apa namanya di dalam mutawwalat. Saya di sini menyebutkan maudhu'nya harus sama, mahmulnya harus sama, syaratnya harus sama, ada lagi tempatnya harus sama, waktunya harus sama, kul dan juzuknya harus sama. Insyaallah wahadatus saman ini akan kita bahas dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Dengan arti Ustaz Hasan, walaupun kaif dan kamnya itu berbeza, yakni ikhtilaful kaif, ikhtilaful kam, tapi kalau wahadatus samaniyah ini
tidak sama, tetap tidak terjadi tanakut. Contohnya saja berbeda tempat. Zaidun fadilun fil madrasah, atau Zaidun naimun fil bait, wa Zaidun laisa binaimin fil madrasah. Tanakut apa tidak? Tidak. Zaid tidur di rumah, Zaid tidak tidur di madrasah. Apakah tanakut? Padahal yang Zaidun naimun wa Zaidun laisa binaimin kan sama kan? Tapi wahdatul makannya tidak sama. Ini adalah 8 wahadat. 8 wahadat ini adalah 8 wahadat atau 8 kesatuan yang masyhurah, yang biasanya menjadi pokok pembahasan para manatikoh. Tapi kalau kita cek wahadat-wahadat ini sebenarnya lebih daripada 8. Mungkin ada 10, 20, bahkan tidak terhingga. Akan tetapi Al-Farabi mengembalikan kepada wahdatul maudhu dan mahmul, dan Ibn Sina mengembalikan kepada wahdatul nisbah al-hukmiyah. Wahdatul nisbah al-hukmiyah. Kenapa semacam itu? Insya Allah dalam kitab-kitab yang lebih tinggi akan saya jelaskan. Semua wahadat-wahadat ini, semuanya kesatuan-kesatuan ini, jika dikonvert semuanya akan kembali ke nisbah. Karena nisbah itu bermacam-macam, sudah tidak nampak, bermacam-macam pula. Ayo. Wahiyya ittihadu nisbatil hukmiyah. Ayo, tarji'u ila wahdatin wahidah. Semuanya akan kembali kepada satu kesatuan. Adalah kesatuan di dalam nisbatil hukmiyah. Dan naqra qalilan ayat فتلخص أن القضيتين شخصيتين تناقضهما يتحقق بالاختلاف في الكيف مع الاتفاق في الوحدات. Maka secara ringkas bahwasanya qadiyataini syakhsiyatain, tanakutnya kedua qadiyah ini terrealisasi dengan ikhtilaf di dalam kaif, dengan sepakat di dalam wahadat as-samaniyah, dan di dalam musawwaratain harus ada ikhtilaf fil kami wal kaif, dan dengan sepakat sama dalam wahadat as-samaniyah. Wallahu a'lam. Jadi sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya. Kita naqra laisa kul ya. Ini kita naqra sebagian daripada Aksul Mustawi ini. Aksul Mustawi ini juga penting. Aksul Mustawi ini penting. Cuma di dalam masalah Aksul Mustawi ini dia tidak semudah tanakut, tidak. Kebenaran Aksul Mustawi yang akan kita pelajari ini dia tidak sejelas tanakut. Karena itu kebenaran Aksul Mustawi ini perlu dibuktikan, tapi bukan di sini pembuktiannya, di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi. Kan kalau kita, kenapa sih kok akesnya kuliah mujabah itu juz'iyah salibah? Kenapa semacam itu? Hada doruri. Hada doruri. Kalau Anda jeneng iya, karena Anda mengklaim kullu insanin hayawan, ada kuliah mujabah. Batal qadiyah ini kalau ada satu saja daripada afrodul hayawan, daripada afrodul insan itu bukan hayawan. Lah adanya satu afrod daripada insan bukan hayawan, itu diungkapkan dengan juz'iyah salibah. Ba'dul insani laisa bihayawan. Jadi di dalam tanakut itu kita tidak memerlukan dalil, karena semua yang ada di dalam tanakut ini adalah doruri. Akan tetapi di dalam akes masalah tidak sesimpel itu, Mas Bro. Tidak sesimpel itu, tidak semudah itu, Ferguson. Dia memerlukan dalil untuk semua klaim daripada ukus ini. Dan di sini yadhar kuwatil mantik dalam membuktikan. Lah untuk membuktikan setiap qadiyah daripada qadayal ukus ini kita kenal dengan nama barhanah, pembuktian. Insyaallah dalam kitab-kitab yang akan datang saya akan ajarkan bagaimana mantik itu yubarhin ya. Karena nanti di setiap kitab itu cara burhannya akan lebih besar, lebih tinggi, lebih rumit dan lebih rumit ya nih. Jayid. Faslun fil aksil mustawi, dan akes ini dia tidak seperti tanakut daripada aspek yang pertama. Akes ini nadori. Tanakut ini apa? Doruri. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam akes Anda perlu untuk merubah mahmul menjadi maudhu menjadi mahmul. Di dalam tanakut hal itu tidak perlu. Hal itu tidak perlu. Yang ketiga, di dalam akes itu adalah lazimul qadaya. Anda ingat di lawazim itu kan? Idza sodaqal malzum sodaqal lazim. Idza kadzabal lazim
Batolal malzum. Hadza huwa fil aqs. Fal aqs lazimul qadaya, dengan arti kalau ini benar, ini benar. Ini salah, ini salah. Di dalam tanakut ini benar, ini salah. Ini salah, ini benar. Salah satunya mesti benar, satunya mesti salah di dalam tanakut. Dalam aqs tidak semacam itu. Di dalam aqs, kalau yang ini benar, ini juga benar. Jadi kita bisa mengetahui kebenaran sesuatu yang lain dengan kebenaran apa yang kita bisa buktikan itu benar. Dengan arti, kalau kita bisa buktikan kebenaran kullul insani hayawan, itu benar. Sudah kita buktikan dengan kita membuktikan kesalahan ba'dul hayawan laisa bi insan. Kalau kita membuktikan kesalahan itu, maka kullul insani hayawan benar. Kullul insani hayawan benar. Ketika kullul insani hayawan itu benar, akasnya juga pasti benar. Apa akasnya? Ba'dul insani hayawan. Ba'dul insani hayawan. Karena akas daripada kulliyah mujabah adalah kulliyah mujabah. Dan ini akas daripada kulliyah mujabah adalah juz'iyah mujabah. Ini adalah sedikit daripada akas. Nahnu naqra baitnya, sila. Al-aqsu qalbul juz'il qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Aywa, al-aqs qalbu juz'ayil qadiyah. Yang namanya akas itu adalah Anda kolop membalik, merubah, memutar juz'ayil qadiyah, dua bagian daripada qadiyah. Apa itu? Al-maudhu' dan mahmul kan. Qadiyah kan bagiannya maudhu' dan mahmul. Maka maudhu' Anda berubah menjadi mahmul, mahmul Anda rubah menjadi apa? Maudhu'. Wal al-aqsu qalbu juz'ayil qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaifiyah. Dengan baqa'i sidq. Maknanya sidqnya juga benar. Kalau ini benar, ini juga benar. Ayo. Wal kaifiyah. Kaifiyahnya juga benar. Dan ini juga di antara perbedaan antara tanakut dan akas. Kalau tanakut harus berubah kaifnya. Akas tidak berubah kaifnya. Ayo. Wal kam ila al-mujab al-kulliyah fa'udhuha al-mujab al-juz'iyyah. Wal kam illa al-mujab al-kulliyah. Begitu pula kamnya juga sama, kaifnya sama, kamnya juga sama. Kecuali mujabah kulliyah. Mujabah kulliyah akasnya bukan mujabah kulliyah, tapi mujabah juz'iyah. So akas di sini ini adalah qalbu juz'ayil qadiyah. Qalbu juz'ayil qadiyah itu akas dengan makna masdarinya, dengan arti prosesnya. Proses akas Anda merubah maudhu' menjadi mahmul, mahmul menjadi maudhu'. Kadangkala akas ini dengan arti isminya, hasil daripada proses. Jadi contohnya juz'iyah mujabah, aksul kulliyah mujabah. Bukan maknanya prosesnya, akas ini adalah prosesnya, bukan. Maknanya juz'iyah mujabah, akas ay hasilu aksil kulliyah mujabah. Tapi proses akas yang disebutkan ini, proses akas adalah qalbu juz'ayil qadiyah. Anda membalik dua qadiyah ma'a baqa'i sidq wal kaif wal kam. Hadza huwa, itu akas bimaknal masdari. Maknanya prosesnya. Dan Anda akan sering dengar semacam itu. Hadza ma'nahul masdari wa hadza ma'nahul ismi. Ma'nahul masdari adalah prosesnya. Ma'nahul ismi adalah apa? Ayo, adalah hasilnya. Jayyid. Fa'awaduhal mujabal. Ayo. Fa'awaduhal mujabal juz'iyah. Maka mujabah kulliyah ini di dalam akas diganti fa'awaduha. Manatikoh menggantinya dengan apa namanya? Al-mujab al-juz'iyah. Ayo. Wal aqsu lazimun li ghairi ma wujid bi ijtima'ul hissataini faqat. Dan akas itu lazim. Yakni setiap qadiyah pasti ada akasnya. Kecuali kalau qadiyah ini ada dua hissah. Hissah ini adalah juz'iyah dan salibah. Maknanya qadiyah salibah juz'iyah tidak ada akasnya. Kenapa tidak ada akasnya? Sayati. Nanti akan saya jelaskan dalam kitab ini, insyaallah akan saya jelaskan. Kenapa kok kulliyah, kok juz'iyah salibah itu tidak ada apa namanya akasnya? Semuanya itu bisa dijelaskan dengan mantiki, dengan kaidah mantik. Karena mantik itu, Ustaz Abdul Khaliq, mantik itu adalah apa ya? Dia itu sebuah ilmu yang pasti. Ketika ada satu saja daripada afrod kaidah ini tidak sesuai, mantik tak suka, satu saja. Jadi pada 1000 kemungkinan satu tak oke, dibuang, mantik tak suka.
ini kalau ada satu yang tidak sesuai, ini bukan mizanur rahman, tapi mizanus syaiton, ini mizanus syaiton. Sebab itu di dalam kuliah, di dalam juz'iyah salibah, tidak semua akesnya itu benar. Walaupun majority akesnya itu benar, tapi ada sebagian yang tidak benar. Kadang ini benar, ini salah di dalam juz'iyah salibah. Karena itu mantik tidak mau menggunakannya. Kuliah mujabah akesnya benar, pasti benar. Juz'iyah mujabah akesnya pasti benar. Kuliah salibah akesnya pasti oke. Lah, juz'iyah salibah ini akesnya bila-bila benar, bila-bila salah. Karena itu manatikoh tak suka ini. Apa nih macam ni? Buang je. Walaupun nanti Syekh Bilal akan menjelaskan beberapa cara untuk agar kita itu tidak membuang juz'iyah salibah. Karena juz'iyah salibah ada yang benar dan ada yang salah. Ya secara hikmahnya, bijaknya, kalau ada yang benar dan salah, ya mbak yang jangan dibuang semua, ya jangan dibuang semua. Kalau nak buang, kalau nak baling sebagian saja. Yang buruk anta buang, anta amputate. Yang baik tak ya anta amputate. Tapi itu memerlukan apa namanya? Memerlukan dikoh, memerlukan Anda teliti di dalam mendeteksi semua daripada apa namanya kodoya yang ada. Jaijidan. Ayo. Wa misluha al-muhmalatu salbiyah li'annaha fi quwwatil juz'iyyah. Ayo wa misluha, yakni wa mislu juz'iyah salibah al-muhmalah salibah. So, muhmalah salibah juga tidak ada akesnya. Kenapa? Karena muhmalah salibah fi quwwatil juz'iyah salibah, hadza huwa fi quwwatil juz'iyah. Karena itu kan li'annal muhmalah fi quwwatil juz'iyah yunakid apa yang beliau katakan di dalam babut tanakut, fa in takun syaksiyatan aw muhmalah fanakduha bil kaifian tubadilah. Tabdilul kaif di dalam muhmalah yaqtadi mengisyaratkan bahwasanya hukumnya sama seperti syaksiyah. Di sini jelas-jelas beliau mengatakan li'annaha fi quwwatil juz'iyah wa hadza, ini yang benar. Seperti yang saya jelaskan barusan ya. Ayo. Wal aqsu fi murattabin bi tab'i wa laysa fi murattabin bil wad'i. Dan yang namanya akes itu di dalam murattab bil wad'. Makna murattab bil wad' ini makna murattab bit tab' ini adalah sesuatu yang ketika dia itu berubah tertibnya, berubah maknanya. Wadih ya. Jadi kullul insani hayawan itu murattab bit-tab'. Sekiranya kalau ada rubah kullul hayawani insan, maknanya berubah apa tidak? So, ketika kita itu mengatakan semacam ini, kullul insani hayawan, artinya di dalam maudhu di sini adalah afrodnya, mahmulnya adalah mafhumnya, yang artinya adalah kullu fardin min afrodil insan mausufun bil hayawan. Ini adalah arti daripada lafadz kullul insani hayawan. Bayangkan kalau Anda rubah menjadi kullul hayawani insan, akhirnya bukan kullu fardin min afrodil insan, tapi kullu fardin min afrodil hayawan. Dia itu disifati dengan mafhumul insan. So, tengok, dia disifati dengan mafhumul insan. Maknanya berubah apa tidak, Ustaz? Maknanya itu berubah. Bahkan nanti ini bisa benar, ini bisa salah, ataupun sebaliknya. Mumtaz jiddan. Ketika ada perubahan antara maudhu dan mahmul, yang mana perubahan itu menjadikan perubahan makna, dikatakan itu adalah murattabun bit tab'i. Tapi kalau perubahannya itu tidak berubah, tidak merubah makna, dikatakan murattabun bit tab'i. Al-adadu imma zaujun au fardun. Angka kalau tak ganjil ya genap, kalau tak genap ya ganjil. Coba Anda ganti al-adadu imma fardun au zaujun.
Berubah apa tidak? Maknanya tidak berubah kan? Ketika maudhu Anda gantikan menjadi mahmul Anda gantikan menjadi maudhu di dalam qadiyah syartiyah munfa'alah, di dalam qadiyah mani'atul infisal hakiki, dia tidak dia tidak berubah sama sekali. Ketika dia tidak berubah sama sekali, ketika diganti, ya tidak ada gunanya akes. Al-murattab tabai maqtadahu al-makna bihaitsu yataghayyarul makna bitaghayyurit tartib fal qadiyah syakhsiyah. Yakni qadiyah murattab tabai itu adalah ma yataghayyarul makna bitaghayyurit tartib. Al-murattab bil wad' ma la yataghayyaru maknahu bitaghayyuri tartibihi. Taghayyur murattab bittab ini hanya terjadi dalam qadiyah hamliyah dan qadiyah syartiyah muttasilah. Adapun murattab bil wad' ini terjadi dalam qadiyah syartiyah munfasilah. Di dalam kitab ini kita tidak akan diajari akes di dalam qadiyah syartiyah muttasilah, tidak ada. Kita hanya akan diajarkan di dalam kitab ini al-akes di dalam qadiyah hamliyah saja. Di kuliah mujabah, kuliah salibah, itu semua nanti akan ada akesnya. Untuk qadiyah syartiyah munfasilah bukan dalam kitab ini. Qadiyah syartiyah muttasilah bukan dalam kitab ini, dalam kitab-kitab yang akan datang. Kenapa? Takriban lil mubtadi. Kalau semua diajarkan di sini, ya ini bukan kitab untuk mubtadi, ini kitab untuk kitab untuk muntahi. Serta cukup sampai sini. Sudah ada muqaddimah untuk akes. Insyaallah besok kita akan membahas akes dengan lebih akan datang, membahas akes dengan lebih cepat insyaallah, dan kita akan masuk di dalam babul babul qiyas insyaallah. Akan masuk di dalam babul qiyas. Walam yabqa illa qalil, ya. Ini ketika kita sudah masuk babul qiyas, lam yabqa illa lam yabqa illa qalil. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Bila taufik wal hidayah. Ada yang tanya silakan. Habib nak tanya, Habib. Dalam risalah fi ilmil mantiq, Syekh Yasin Al-Fadani berkata, hada imma syajarun wa imma namin mani'atul khulu. Kenapa ya, Habib? Bukankah boleh saja hilang kedua-duanya? Hajarun umpamanya. Hada imma syajarun wa imma namin. Imma syajarun wa imma namin. Imma syajarun wa imma namin. Lawannya syajar ghairu syajar, Allah syajar. Hada imma syajarun wa imma hada imma syajarun wa imma namin. Namin maknanya ghairu namin. Dia tidak boleh, maknanya tidak boleh ghairu syajar dan ghairu namin. Bisa jadi hajar sahih. Sofana sa'aro, maknanya nanti akan ada masalah di situ. Halaman berapa? Saya cek dulu. Tidak ada. Nanti saya cek di di risalah fi ilmil mantiq la'alla fihi ada salah cetak atau apa. Pertanyaan kedua, Habib. Al-Quran di neraka dia tidak hidup dan tidak mati. Apa? Al-Quran di neraka dia tidak hidup dan tidak mati. Itu Al-Quran berat di neraka. di dalam neraka di dalam Al-Quran. Ada kalau layamutu walayahya, layamutu walayah. Tidak, itu muawal itu. Maknanya layamutu li annahu fi'lan, diadzab hidup lagi, diadzab hidup lagi. Layah ya hayatan adiyah. Dia tidak hidup dengan kehidupan normal. Masa kehidupan normal dia dipukuli setiap hari, itu namanya selama jadi layamutu benar-benar tidak mati, karena orang di neraka tidak bisa mati, dan dia tidak bisa hidup. Bukan maknanya dia tidak hidup secara hakiki, tidak, dia itu hidup, tapi kehidupannya tidak seperti kehidupan
normal. Karena dia tidak berkehidupan normal, saking teruknya kehidupan yang dia alami di neraka sampai dikatakan dia tidak hidup. Saya rasa apa ya? Kata-kata ini kita pakai sehari-hari kok. Wallah, saya ini terlampau banyak kerja sampai saya tak ada kehidupan. Macam itu kan? Sampai saya tak ada kehidupan. Dengan arti kehidupan saya tak normal. Saya tidak bisa untuk merasakan kehidupan. Tapi apakah dia mati? Tidak. Begitu pula dia karena terlampau banyak diadab di neraka sampai dia tidak merasakan kehidupan. Makna ini diungkapkan dalam Al-Quran, la yamutu fiha wala yahya. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan terakhir Habib, adakah persamaan antara mafhum mukhalafah dan burhan al-khuluf? Dia berbeza. Mafhumul mukhalafah ini pembahasan yang ada di dalam ilmu usul fikih, dan mafhum mukhalafah ini perkara yang dhonni. Berbeza dengan burhanul khuluf, yaitu perkara yang qat'i. Untuk mafhumul mukhalafah ada syurutnya. An la yakhruj makhrajal waqi', an la ini. Itu bukan burhanul khuluf. Mafhumul mukhalafah hanya pada sifat saja. Zaidun kalau datang orang alim, beri dia 10 dinar. Kalau bukan alim, jangan. Yani hanya untuk mafhumus sifat. Dan sifat daripada mafhumul mukhalafah ini dhonni. Karena itu ada beberapa ulama, diantaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah, tidak mengatakan mafhum mukhalafah ini hujjah. Berbeza dengan burhanul khuluf. Semuanya ittifaq bahwasanya ini benar. Karena burhanul khuluf itu sifatnya yakin. Mafhum mukhalafah bukan sifatnya yakin. Ini adalah mafhumus sifah. Ini adalah butlanul lazim min lawazimil min lawazimil qadaya, bukan sifat, cuma sama-sama ada khulufnya. Orang-orang kira itu sama. Ini mafhumul mukhalafah, ini burhanul khuluf. Khuluf mukhalafah juga diambil daripada khuluf. Akhirnya sama, tidak. Mantik tidak suka mafhumil mukhalafah. Mafhumil mukhalafah tidak mu'tabar di dalam mantik. Tapi burhanul khuluf dipakai dimanapun, hatta di dalam usul fikih. Wallahu a'lam. Bertanya lagi? Habis? Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.